Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 141 sampai 142 atau episode 167 sampai 168, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Lu Feng sedang menghadiri lelang yang diadakan setiap 3 tahun sekali di Ganwu, dan ketika itu Lu Feng melihat di daftar barang yang akan dilelea ada persenjataan Nansen, yaitu senjata yang cocok untuk seorang master spiritual. Salah satu dari 9 senjata yang bagus, yaitu persenjataan Nansen. Luo Feng memandang ke bawah ke arah slip hitam di tangannya, layar pada slip itu memiliki penjelasan rinci tentang 1000 item yang akan dilelang. Ini paling cocok untukmu Luo Feng, biasanya sangat sulit untuk membeli satu Luo Feng, kamu pasti harus membelinya, ucap Babata. Aku mengerti, biarkan aku memeriksanya terlebih dahulu, ucap Luo Feng sambil menatap layar slip dengan hati-hati, ucap Lu Feng yang berbicara dengan Babata di dalam benaknya. Luo Feng dengan cepat bisa melihat item persenjataan Nansen. Dengan mengetuk pelan, dia mengakses penjelasan terperinci dari item tersebut. Persenjataan Nansen adalah salah satu dari 9 senjata yang cocok untuk master spiritual tipe pengontrol. Nama lengkapnya adalah Hun Tianyan atau Nine Layer Hun Tianyan. Bentuk normal persenjataan Nansen adalah bentuk batang emas memanjang gelap. Di dalamnya terdapat 10.081 bilah emas setipis sayap jangkrik. Setiap bilah dipenuhi dengan ukiran dan energi yang dalam dari hukum asal. 9 senjata pengendali yang bagus, yang merupakan perwujudan dari hukum asal, di mana 8 di antaranya adalah emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur dan cahaya. Kedelapan hukum asal ini, kemudian dapat digabungkan untuk membentuk hukum agung, baik waktu maupun ruang. Yang terakhir dari 9 senjata bagus diciptakan dari perpaduan waktu dan ruang, 2 hukum asal yang paling mendalam. Dan persenjataan Nansen adalah campuran emas dan waktu. Karena kedua hukum asal ini menyatu, untuk membentuk senjata yang bagus, dan kekuatannya pun sangat besar. Persenjataan Nansen memiliki total 9 bentuk. Setiap bentuk lebih kuat dari yang lain. Demikian pula, kesulitan untuk menggunakan masing-masing bentuk ini, melonjak ketika seseorang naik level. 9 lapisan persenjataan Nansen, sangat sulit untuk dikuasai. Bentuk pertama, untuk tingkat bintang, itu sangat sulit. Untuk dapat melepaskan bentuk pertama selama level bintang, seseorang akan dianggap tak terkalahkan di dalam level itu. Bentuk ketiganya adalah, dapat melepaskannya setelah tingkat alam semesta, seseorang akan dianggap tak terkalahkan dalam tingkat yang sama, tidak akan terlalu sulit untuk memperoleh kemenangan beruntun 1000 pertandingan, bahkan di kolisem pertempuran kapak besar. Bentuk keenamnya adalah, dapat melepaskannya di tingkat penguasa domain, orang akan dianggap tak terkalahkan, dalam tingkatan yang sama. Memperluas bidang ke negara alam semesta Ganwu, bahkan seluruh umat manusia, penguasa domain yang bisa melepaskan bentuk keenam, akan dianggap sebagai salah satu prajurit di tingkat puncak, yang sama dan bahkan sebanding dengan tingkat binatang bertanduk emas dengan tingkat yang sama. Bentuk ketujuhnya adalah, hanya penguasa sektor tingkat 9 yang mampu melepaskannya, dan orang itu akan berada di puncak penguasa sektor. Bentuk kedelapannya adalah, bentuk ini sangat sulit untuk dicapai. Penguasa sektor tingkat 9, yang mampu melepaskan bentuk ke-8 pun, akan dianggap tak terkalahkan di antara para penguasa sektor di seluruh negara alam semesta Ganwu. Bentuk ke-9-nya adalah bentuk tertinggi. Dari waktu yang tak tertandingi dalam alam semesta yang luas ini, tidak ada penguasa sektor yang mampu melepaskan bentuk ke-9 ini, karena penguasa sektor yang mampu melepaskan bentuk ke-9 biasanya, sudah menembus ke tingkat abadi. Persenjataan Nansen sangat kuat, tetapi di balik kekuatan yang kuatnya juga, dia ada kelemahannya. Itu kuat karena 9 bentuk, masing-masing lebih kuat daripada yang sebelumnya. Itu lemah karena kesulitannya. Orang dengan keterampilan pemahaman yang buruk, akan lebih baik dengan senjata roh normal. Pelelangan akan dimulai dengan 500 miliar dolar AS. Ada 9 dari mereka. 9 lapisan Hun Tianyan, hebat.
Ucap Luo Feng bergumam. Pada saat ini, duduk di kursi besar di sebelah kiri Luo Feng, seorang lelaki bersisik hitam, yang tingginya hampir 60 meter berkata dengan pelan kepadanya, "Saudaraku ini, kamu menyukai nonton Hun Tianyan, persenjataan Nansen itu bukan untuk penggunaan orang normal, 9 senjata bagus semuanya sangat sulit digunakan, karena pemanfaatannya sebagian besar didasarkan pada pemahaman hukum asal. Tanpa kemampuan itu, lebih baik untuk membeli senjata roh normal, karena akan lebih baik untuk melepaskan kekuatan sejati seseorang. Ingatlah, dalam membeli senjata, ini bukan tentang membeli yang terbaik, tapi apa yang paling cocok." Ucap lelaki bersisik hitam berkata kepada Lu Feng. Masuk akal, mendengar itu Luo Feng tersenyum, ketika dia melirik pria berskala hitam besar. Pria berkulit hitam tertawa, dan membuka mulut lebar-lebar, kesulitan senjata bagus itu sangat membosankan. Seperti persenjataan Nansen, penguasa sektor yang mampu melepaskan bentuk ke-8, biasanya sudah menembus makhluk abadi. Adik kecil, bahkan jika kamu memiliki uang, kamu tidak boleh menyia-nyiakannya seperti itu, kamu belilah sesuatu yang sesuai dengan dirimu, mungkin itu akan lebih baik buat kamu, ucap lelaki bersisik hitam memberikan pesannya. Terima kasih, ucap Luo Feng tersenyum, dan tidak berbicara lebih banyak, berpikir dalam hati, persenjataan Nansen ini paling cocok untukku, gumam Lu Feng dalam hati. Luo Feng saat ini sudah memiliki beberapa pemahaman, tentang hukum asal emas. Adapun hukum antariksa, meskipun Luo Feng tidak memiliki kemajuan, dia bekerja keras untuk memahaminya. Dengan kualitas seperti itu, dia pasti harus bekerja keras, untuk menggunakan persenjataan Nansen. Luo Feng, potensi maksimum dari pesawat ulang-alik melonjak, hanya sampai tingkat semesta. Saat ini, tubuh makhluk bertanduk emas kamu, sepenuhnya mampu melepaskan kekuatan penuh dari pesawat ulang-alik yang melonjak. Tidak banyak tantangan bagi kamu lagi, kamu tidak perlu khawatir tentang kesulitan menggunakan persenjataan Nansen, jangan khawatir, kamu pasti memiliki kemampuan, untuk melepaskan kekuatan penuhnya, ucap Babata memberikan semangat kepada Lu Feng. Dipahami, ucap Luo Feng merasa sangat ambisius dan bersemangat. 9 bentuk, aku akan melakukan terobosan satu demi satu. Babata, menurutmu berapa persenjataan Nansen akan dilelang? Tanya Luo Feng kepada Babata. Ada total 9 dari mereka. Di antara para penguasa sektor di sini, hanya pengontrol pembaca semangat yang akan memperebutkannya, dan hanya mereka, yang berada di sepanjang jalur hukum asal emas dan angkasa saja, yang akan melakukan penawaran. Namun, karena ukuran aula dan jumlah orang sangat besar, menurut perhitungan aku, harganya akan sangat tinggi. Namun, jumlah uang yang kamu miliki harusnya sudah mencukupi. Oke, gumam Luo Feng yang mengangguk tanpa sadar. Pada titik ini, jumlah saat ini yang dia miliki adalah sekitar 3,986 triliun, mendapatkan persenjataan Nansen tidak akan sulit. Seiring waktu berlalu, senjata mahal dan berharga membangkitkan lomba penawaran, dengan cepat dibeli dan dilelang di aula lelang yang sangat luas, 99% dari orang-orang yang hadir adalah penguasa sektor, yang lain adalah orang-orang dengan latar belakang besar atau abadi. Item lelang berikutnya adalah persenjataan Nansen. Ucap pembawa acara di atas panggung. Itu adalah salah satu dari 9 senjata bagus, adapun kekuatan persenjataan Nansen, aku yakin semua orang jelas tahu tentang itu, banyak pengendali penguasa sektor terus-menerus khawatir tentang hal itu, namun begitu mereka mulai memahami hukum dan terobosan asli, senjata roh mereka saat ini tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka, namun dengan persenjataan Nansen, orang tidak perlu khawatir tentang itu. Persenjataan Nansen, 9 bentuk. Jika kamu dapat melepaskan bentuk ke-9, di alam semesta yang luas, tidak hanya di antara ras manusia, tetapi bahkan ras automaton, ras binatang buas, atau bahkan binatang buas ruang angkasa, semua itu akan menjadi lawan yang mudah buat kamu. Kemudian suara pembawa acara lelang berkumandang, baiklah, kita akan memulai penawarannya sekarang, ada total 9 dari mereka, 9 penawaran tertinggi akan dipilih. Tawaran awal terendah adalah, 500 miliar dolar semesta. Ucap pembawa acara lelang. Segera, tanpa akhir yang terlihat, gambar sedikit buram dari kursi ukuran raja besar, jutaan raja sektor dan bahkan makhluk abadi, banyak dari mereka mulai menawar.
Kursi ukuran raja yang tak terhitung jumlahnya, salah satunya, Luo Feng duduk di dalam, dia juga mulai memasukkan penawarannya, 600 miliar dolar semesta. Sialan, Luo Feng menatap. Angka-angka pada layar terus-menerus melonjak, layar menampilkan semua dari 9 penawaran teratas. 550 miliar, 600 miliar, 660 miliar, 700 miliar. Harga terbang dengan cepat. 800 miliar. Luo Feng memasukkan lagi. 890 miliar, 900 miliar, 960 miliar. Angka-angka di samping dengan cepat naik melewati angka Luo Feng. 1,5 triliun. Nomor yang dilaporkan di layar melonjak dengan keras. Luar biasa sekali, ucap Luo Feng sambil menatap ke arah layar memperhatikan angka-angka yang terus melonjak. Luo Feng, harga penawaran persenjataan Nansen, biasanya akan naik setidaknya 2 triliun dolar AS. Suara Babata bergema di benak Luo Feng. Itu benar, ucap Luo Feng. 2 triliun, 2,1 triliun, 2,11 triliun. Kecepatan perlahan mulai menurun. 2,18 triliun. Luo Feng memasuki harga, menatap layar, jumlah harga tertinggi ke-9, kecepatan kenaikan secara bertahap melambat. 2,19 triliun, 2,6 triliun. Itu melompat lagi. Luo Feng mulai panik, meskipun dia bisa melihat banyak item yang biasanya sulit didapat dalam kenyataan, namun jumlah orang kuat yang berkumpul di sini terlalu banyak, dia akan dengan mudah bertemu dengan orang-orang yang bersedia memberikan harga, yang tidak masuk akal hanya untuk mendapatkan harta ini. Memang, harga terus naik. 3 triliun, 3,08 triliun, 3,1 triliun. Meningkatnya harga menyebabkan Luo Feng menahan napas, matanya berubah sedikit merah. Babata, mengapa harga dinaikkan ke angka yang tidak masuk akal? Bagaimanapun, ini adalah pelelangan, tidak mungkin untuk sepenuhnya memprediksinya. Kadang-kadang mungkin ada 10 orang yang benar-benar menginginkan persenjataan Nansen, dan ini mungkin pejuang dengan banyak modal, maka harganya akan naik banyak. Lagi pula, totalnya hanya ada 9 item. Setelah itu selesai, jika kamu ingin membeli persenjataan Nansen, semuanya akan beruntung. Lagi pula, tidak semua lelang Ganwu akan memiliki peralatan perang Nansen, ucap Babata berkata, tawar saja, kamu harus mendapatkannya. Babata terus menyuruh Luo Feng menawar. Dimengerti. Luo Feng mengertakkan gigi, melihat harga penawaran saat ini, memasuki harga lain, 3,2 triliun. Namun setelah penawaran mengejutkan, harga dengan cepat menembus 3,2 triliun. Babata, kirim pesan kepada adik laki-lakiku, katakan padanya untuk segera meminjam uang. Luo Feng bertanya, pertukaran dana tidak segera setelah kesepakatan itu disegel. Sebaliknya, setelah semua 1000 item lelang dilelang, mereka akan melakukan pertukaran massal. Adikmu telah menjawab, mengatakan bahwa hanya dengan menelepon, temannya akan segera mentransfer dana. Saat ini ia paling banyak dapat mentransfer 2 triliun dolar semesta. Mendengar itu Luo Feng sedikit santai. Peningkatan penawaran telah mulai melambat, jelas bahkan para penguasa sektor tidak memiliki sumur uang yang tidak berdasar. 3,6112 triliun dolar semesta. Luo Feng mengetik. Di layar perubahan angka mulai melambat, 3,6081, 3,6085, 3,6090, akhirnya angkanya berhenti. Akhirnya harga penawaran tertinggi ke-9 adalah 3,6101 triliun dolar AS. Harga penawaran tertinggi ke-9 adalah 3,6101 triliun, setelah hitungan mundur 3 detik, 2 detik, dan 1 detik, selamat untuk 9 tamu, kamu telah menjadi pemilik persenjataan Nansen. Orang tua bertelur kura-kura itu berteriak keras, kami akan melanjutkan, item selanjutnya adalah. Luo Feng melihat layar slip hitam di tangannya, kata-kata muncul di atasnya, selamat, nomor tamu ke-99.286, kamu telah berhasil menawar persenjataan Nansen, silakan bersiap untuk keluar, dan menukar dana kamu untuk barang setelah akhir lelang. Luo Feng, persenjataan Nansen ini akan selalu menemanimu ke tingkat alam semesta, tingkat penguasa domain, tingkat penguasa sektor, dan bahkan setelah kamu menembus ke tingkat abadi, ini akan menemani kamu selama 10.000, 100.000 tahun atau bahkan lebih lama.
Ini akan menjadi mitra terpenting kamu, menemani kamu melalui hidup atau mati. Kamu harus bekerja keras untuk mengeluarkan potensi sepenuhnya. Babata yang menyemangati Lu Feng. Luo Feng mengangguk, dia tidak bisa menahan perasaan sangat bersemangat. Persenjataan Nansen adalah senjatanya sendiri. Setelah sekitar 1 jam, kumpulan barang lelang ini telah terjual. Luo Feng juga bertukar dana, dan dijadwalkan untuk lokasi pertukaran persenjataan Nansen pada kenyataannya. Sekarang ini adalah item lelang nomor 5, semua orang harus dapat melihat di layar mereka, 1000 item berikutnya untuk dilelang, apapun yang kamu ingin menawar, silakan bersiap-siap. Suara lelaki tua penyu bergema di aula lelang yang luas, raja-raja sektor yang tak terhitung jumlahnya, di kursi ukuran raja semuanya memandang ke bawah pada slip mereka. Luo Feng juga menurunkan kepalanya untuk melihat, dan dengan pandangan sekilas mengutuk buah kehidupan, Luo Feng tidak bisa menahan senyum. Dari 1000 item yang ada buah kehidupan di dalamnya. Buah kehidupan, harga terendah 500 miliar dolar AS, total 12 di antaranya. Keseimbangan aku hanya mendapat sekitar 374 miliar, bahkan tidak cukup untuk tawaran awal. Luo Feng menggosok kepalanya, mengedipkan matanya, merasa agak tidak berdaya. Harga terendah untuk buah kehidupan adalah 500 miliar dolar semesta. Namun, buah kehidupan ini mirip dengan kehidupan kedua penguasa sektor itu. Karenanya harganya akan semakin tinggi. Ini biasanya melebihi 2 triliun, dan jika lebih banyak orang memperebutkannya, itu mungkin akan lebih tinggi. Kata Babata, tidak ada jalan lain. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menyerah pada buah kehidupan. Meskipun Hong menginginkan buah kehidupan untuk dirinya sendiri, dia juga siap menggunakannya untuk memelihara anggur kontak awannya. Sebenarnya, memelihara kontak awan anggur dengan buah kehidupan adalah tindakan yang sangat boros, karena buah kehidupan sama berharganya dengan kehidupan kedua tuan sektor. Hal-hal yang digunakan untuk memelihara bentuk kehidupan tanaman adalah barang-barang yang jauh di bawah buah kehidupan nilainya, seperti apa yang Luo Feng telah beli sebelumnya, buah Swelling Water. Saat itu, kamu bertarung demi batu petir, untuk menukar harta di dunia dalam dunia guntur. Pertukaran itu berlaku untuk menggunakan buah kehidupan untuk memelihara pohon anggur kontak awan. Namun sebenarnya, makan terlalu banyak pada suatu waktu, tidak baik untuk pokok anggur. Energi kehidupan dari buah kehidupan terlalu banyak dan besar. Menelan semuanya sekaligus akan membuat anggur membengkak, membuang banyak efek menguntungkan lainnya, itu hanya buang-buang biaya saja. Buah kehidupan, penggunaannya yang paling optimal bukanlah untuk memelihara kehidupan tanaman. Bukankah kamu sudah membeli 200 buah air yang membengkak? Ucap Babata. Buah air yang membengkak digunakan untuk memelihara binatang buas dan tanaman roh. Bahkan memiliki sifat obat, dan porsinya lebih kecil dari buah kehidupan, membuatnya lebih mudah diserap. Anggur kontak awan mungkin masih membengkak, tetapi tidak akan meledak secara internal seperti halnya jika memakan buah kehidupan. Dengan menggunakan 1 buah air yang membengkak setiap 10 hari selama 3 tahun, dengan demikian menggunakan 100 buah, pohon anggur kontak awan kakak pertama kamu, akan dapat tumbuh ke alam semesta tingkat 3 atau 4. Ini akan jauh lebih baik, daripada menelan 1 buah kehidupan segera, ucap Babata menjelaskan panjang lebar. Buah kehidupan akhirnya mencapai tawaran 2,8609 triliun, itu masih lebih murah daripada persenjataan Nansen, tapi masih sangat mahal. Item pada batch berikutnya mulai menunjukkan diri, menyebabkan Luo Feng ngiler di atasnya. Namun, ia memiliki dana yang tidak cukup di sakunya. Bahkan jika aku tidak membeli, terlihat tidak buruk juga. Luo Feng tersenyum sambil memegangi slipnya, di atasnya ditampilkan 1000 item. Dia dengan santai melihat-lihat mereka, dan melihat detail mereka. Rincian dan informasi dari setiap barang berharga, memang akan membuat mata menjadi melongo. Itu memungkinkan Luo Feng untuk mendapatkan pengetahuan, tentang banyak item rahasia alam semesta. Ketika Luo Feng berpartisipasi dalam pertemuan terbesar alam semesta, yaitu pelelangan Ganwu, adik laki-lakinya Luo Hua berada di stasiun kerjanya. Teluk 9 bintang, di dalam ruang kerja di sebuah villa. Pada saat berbaring di kursi, ada 6 laptop di atas meja di depannya. Dia mengamati masing-masing, yang memiliki halaman web, yang ditampilkan di masing-masing layar, dengan informasi tentang investasi pentingnya.
Setelah setengah hari permainan gulat virtual, dan setengah permainan senapan lainnya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, terasa sangat membosankan, ucap Luo Hua berbaring, sambil kakinya dilonjorkan di atas meja. Para pekerja lain di ruangan itu, semuanya serius terlibat dalam pekerjaan mereka. Sebagai investor keuangan, hari istirahat bisa setengah bulan, beberapa bulan, atau bahkan setengah tahun, tanpa harus melakukan apapun. Namun, begitu bola mulai bergulir, mereka akan menjadi sangat sibuk. Ya Tuhan, grafik 9279 tiba-tiba muncul dengan harga yang sangat mahal. Seorang wanita muda berteriak. Luo Hua yang awalnya bosan segera duduk, menarik kursinya dan meluncur ke meja, menatap layar laptop kedua di sebelah kirinya. Layar jelas menampilkan harga baru yang lebih tinggi. Luo Hua tersenyum, aku tidak takut pada air yang bermasalah, aku hanya takut pada yang tergenang. Kesempatan telah datang. Dalam investasi semacam itu, investasi awal Luo Hua sudah turun 35%. Untuk investasi berisiko tinggi seperti ini, pengembalian semacam ini sudah dianggap tinggi. Satu-satunya alasan dia bisa melakukan ini adalah, karena dia memiliki kepercayaan diri. Dari awal 700 miliar dolar semesta, setelah 2 tahun investasi ini, ia telah tumbuh menjadi 800 miliar dolar. Ini mungkin terlihat seperti peningkatan bertahap, tapi itu hanya karena dia belum menjual apa-apa, karena dia sedang menunggu kesempatan bagus. Semakin lama menunggu, semakin tinggi pengembaliannya. Itu hanya tergantung pada siapa yang lebih sabar. Aku harap kali ini semuanya akan datang. Luo Hua merasa seperti ular berbisa, menatap layar dengan susah payah. Pasar investasi besar semesta, termasuk bukan hanya dia, atau investor dengan 2 triliun dolar AS, bahkan termasuk klien bintang 4 dan bintang 5. Dia harus sangat berhati-hati, karena dia berurusan dengan pasar keuangan yang lebih besar, mudah untuk bertemu dengan para pemain tingkat tinggi. Mereka mungkin adalah Departemen Investasi dari negara-negara jagat raya, mungkin Bank Galaksi Jagat Raya, atau Bank Galaksi Pertama, atau bahkan beberapa organisasi besar. Saat ia bertemu dengan pemain tingkat tinggi, dan tidak cukup berhati-hati, ia tidak hanya tidak bisa menuai kemenangan, tetapi juga bisa kehilangan nyawanya. Risiko keamanan keuangan tingkat 3, ini memastikan bahwa mereka tetap berada dalam tingkat keamanan. Grup 1, Grup 2, Grup 3, awasi grafik 9279, kamu tahu latihannya. Teriak Luo Hua. Ya bos. Sekelompok pemuda dari bumi semua sangat bersemangat. Investasi Luo Hua kali ini, setiap periode kesepakatan memiliki jendela 12 jam, dan setiap pertukaran berlangsung sekitar 4 jam. Bos, harganya naik dengan cepat, sudah naik 6%, apakah kita menjual? Tunggu, perintah Luo Hua, itu mulai turun, hanya tersisa dengan kenaikan 5%, dan terus jatuh. Saat harga mulai bergerak, itu memang membuat orang khawatir, karena saat itu kehilangan sepertiga nilainya, dengan keamanan 3 tingkat mereka, itu sudah akan meledak. Maka modal 700 miliar akan dikurangi menjadi 0, kembali menjadi 0. Ucap Luo Hua tanpa ekspresi, seperti ular berbisa, menatap layar di depannya. Kita masih punya 2 menit sampai waktu pengumpulan. Dari negara stagnan sebelumnya, itu benar-benar berubah volatile. Bahkan pemain level tinggi, tidak akan ceroboh di sini. Semakin besar investasi yang dimainkannya, saat jatuh, akan sulit untuk menjual, bahkan jika ada yang mau. Jika dibandingkan, seorang investor besar sebenarnya, akan lebih sulit dengan omset yang lebih tinggi, daripada investor yang lebih kecil. Selama periode 5, mulai naik lagi, naik sampai 15%. Dalam batch yang berbeda menjual 30% dari barang. Luo Hua memesan dengan dingin. Bos, kondisinya bagus sekarang. Melihat keluar biasaan pada hari ini, bahkan dengan semua investor yang lebih kecil, itu akan menjadi luar biasa lagi besoknya. Pasti akan ada periode kebangkitan lagi. Segera seseorang dari bawah berteriak, namun mereka tidak berani menunda tindakan mereka sama sekali. Perintah bos, orang dapat memiliki pendapat tentang hal itu, tetapi masih harus melaksanakan pesanan. Ini karena di masa krisis, bahkan penundaan kecil dapat mengakibatkan kerugian besar. Barang-barang grup 1 benar-benar terjual.
Grup 2 benar-benar terjual. Grup 3 benar-benar terjual. 3 kelompok kecil berteriak keras. Luo Hua yang duduk di kursinya sebelum meja tersenyum, bagus sekali. Selama periode ke-6, harga terus naik. Sepertinya Luo Hua menjual terlalu awal. Kumpulan investasi ini memiliki total 700 miliar sebagai modal, menjual 30% barang, yaitu 210 miliar, bahkan dengan risiko keamanan tingkat 3, masih meningkat hingga hari ini, kami telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 20 hingga 30 miliar dolar AS dalam waktu singkat. Orang-orang muda itu terlibat dalam diskusi, namun terlepas dari diskusi mereka tidak berani menentang perintah Luo Hua. Di bawah situasi yang bergejolak ini, Luo Hua masih mempertahankan pesanan yang jelas, sepanjang situasi berbahaya yang ia berikan, namun dengan kenaikan itu ia masih mendapat untung. Selama periode ke-12, itu terus meningkat. Dan setelah itu masih terus naik. Sepanjang seluruh proses ini, Luo Hua mempertahankan posisinya dan terus menjual. Target telah terpenuhi, menjual semua barang yang tersisa, ucap Luo Hua yang memberikan perintahnya. Di tengah situasi kacau, Luo Hua berhasil menjual semua barang di bawah tangannya. 2 tahun menunggu, setengah tahun pengaturan, akhirnya selesai. Luo Hua tersenyum, tidak peduli berapa banyak harga akan terus berfluktuasi setelah itu tidak berarti apa-apa lagi baginya, target yang diperlukan telah terpenuhi dan itu sudah cukup. Setelah pertukaran akhir, modal awal 700 miliar telah menggelembung ke jumlah besar 4,681 triliun, itu bisa dianggap 6 kali lipat dari investasi awal. Luo Hua sangat puas. Menggunakan tingkat risiko keamanan yang moderat, itu memang memungkinkannya untuk meningkatkan keuntungannya. Namun itu juga mudah bagi tingkat risiko keamanan, untuk menyebabkan kerugian besar, semua itu bagaikan menghadapi pedang bermata dua. Investasi ini, selama 3 periode pertukaran berikutnya, terus naik dan turun. Namun, seluruh pergerakannya terus meningkat secara bertahap, membuat banyak investor menjadi sangat cemas. Ini diikuti oleh kejatuhan setelahnya, investasi ini terus turun terus-menerus 3 kali, menyebabkan orang lain membuang semua saham mereka, tetapi tanpa ada yang membeli. Bahkan jika kamu ingin menjual sekarang, kamu tidak bisa menjual, semuanya akan macet. Luo Hua menghela nafas, siapa yang tahu berapa banyak yang telah kehilangan banyak dana, dan dipaksa untuk bunuh diri. Ada yang menang, ada yang kalah. Luo Hua menggelengkan kepalanya, orang yang tahu cara membeli itu tangguh, tetapi orang yang tahu cara menjual adalah pemenang sejati. Setelah kamu mencapai target yang cukup baik, jangan terlalu serakah. Dengan setumpuk uang ini, pada awalnya aku siap untuk memiliki 20% minus 30% yang tidak akan bisa kami jual. Siapa yang mengira, itu akan bekerja lebih baik daripada harapan aku. Luo Hua memerintahkan, baiklah, dengan ini harga harus solid, dalam kategori 1% ini, dan berinvestasi 100 miliar, tidak perlu tingkat risiko keamanan, dan biasanya ini harga masih akan turun. Dimengerti, ucap para pekerja di bawahnya segera mulai membangun dan berinvestasi, bahkan jika mereka terus melanjutkan turun, bahkan jika naik mereka berinvestasi. Apakah itu langkah cerdas atau tidak, mereka hanya akan tahu setelah seluruh pertukaran selesai. Tenang, Luo Hua sangat paham bahwa dia bisa berhasil. Hal utama adalah memiliki saraf baja yang mutlak. Ini adalah sesuatu yang telah dilatih, selama bertahun-tahun sebagai pemuda cacat, dan tertekan. Menangkap peluang sambil tetap tenang, ditambah bakat dan pengetahuan investasi dari bumi, semua ini menjadikan Luo Hua orangnya menjadi hebat dalam hal psikologis. Kakak, aku punya 4,2 triliun di sini. Selama periode pertukaran ke-13, ketika itu Luo Hua langsung mentransfer uang ini ke Luo Feng. Lelang Ganwu, biasanya akan berlangsung sekitar 10 hari, terkadang lebih lama sementara kadang lebih pendek. Setiap batch 1000 item berlangsung sekitar 3-6 jam, sementara item itu sendiri tidak mirip satu sama lain. Sementara itu pada hari ke-10 lelang Ganwu, di aula lelang yang sangat besar, 1 juta kursi berukuran raja dengan sejumlah besar penguasa sektor duduk di dalamnya, memandangi tuan rumah di tengah. Total 50 batch item, 50.000 item, semuanya telah terjual.
Si tua kura-kura itu tertawa, saat ini, kami telah mencapai klimaks dari seluruh pelelangan, tersisa 100 item terakhir, setiap item ini unik dan hanya satu yang tersedia. Mereka biasanya sangat berharga, tetapi tawaran awal mereka semuanya nol. Akhir lelang menandai awal dari lelang final. Luo Hua mentransfer 4,2 triliun dolar semesta, di kursi tertentu. Luo Feng yang tidak mencolok memiliki ekspresi kaget yang ekstrim. Luo Hua mengatakan dalam pesannya bahwa ini adalah untungnya, gumam Lu Feng. 10 hari yang lalu adik laki-lakinya tidak menghasilkan banyak. Dengan sekejap, dia sudah mendapatkan sebanyak ini. Luo Feng tertegun. Haha, Luo Feng, adikmu benar-benar terampil. Bahkan jika aku yang menangani akun, aku tidak akan membandingkannya. Semakin tinggi modal, semakin sulit untuk menghasilkan, kekuatan yang lebih besar lainnya tidak akan membiarkan kamu mengambil sepotong kue. Aku sangat menghormatinya. Babata memuji, dengan ini lebih dari 4 triliun dolar AS, kamu mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari lelang terakhir ini. Item berikutnya adalah awal dari lelang terakhir kami. Untuk dapat memulai kesimpulan kami, item ini jelas merupakan salah satu dari 3 item berharga teratas. Daun emas pohon kelas kuno, teriak lelaki tua bercangkang kura-kura itu. Pada saat yang sama, gambar daun emas yang tampak normal muncul di layar di sampingnya. Namun, seluruh daun tampaknya memiliki perasaan yang aneh padanya. Para pejuang di jutaan kursi sepanjang pelelangan mulai berdiskusi dengan bingung. Apa pohon kelas kuno itu? Apa itu? Tidak tahu, lebih dari 1 juta penguasa sektor yang hadir, pada dasarnya 99,9% dari mereka tidak tahu apa item ini. Luo Feng juga bingung. Babata, apa ini? Ucap Lu Feng seraya bertanya kepada Babata. Lelang ini pasti luar biasa. Lelang ini jelas merupakan lelang Ganwu terbaik dalam 10.000 tahun terakhir, desah Babata. Daun emas pohon kelas kuno ini, bahkan di alam semesta yang luas, adalah barang yang sangat berharga. Jangan repot-repot bertanya tentang hal itu sampai kamu mencapai tingkat abadi, itu terkait dengan banyak hal rumit, ucap Babata. Laksanakan pesanan aku, beritahu cabang investasi kerajaan untuk memberi aku uang sebanyak yang mereka bisa. Di salah satu dari berbagai tahta dalam pelelangan, seorang pria paruh baya berambut panjang, dengan bulu mata panjang memberikan pesanannya melalui asisten virtualnya. Oh, daun emas pohon kelas kuno. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk tempat belajar di jagat raya, tetapi siapa yang mengira aku akan lari ke daun emas? Seorang pria gemuk mengenakan beberapa baju besi yang aneh. Ketika dia berdiri di sana, sepertinya petir yang jumlahnya tak terbatas berkumpul di sekelilingnya. Dia tampaknya menjadi avatar dari hukum asal mula alam semesta itu sendiri. Mereka yang tahu tentang daun emas ini tahu berapa nilainya. Bagi mereka yang tidak, jangan pernah. Pihak berwenang telah meminta agar aku tidak membahas secara spesifik. Teriak penyu tua itu. Penawaran dimulai, mulai penawaran, 0. Item pertama dari final lelang, daun emas pohon kelas kuno, mulai dilelang. 1000 unit elemen campuran, 2000 unit elemen campuran, sampai pada angka 3300 unit elemen campuran. Meningkatnya harga menyebabkan semua orang melebarkan mata dengan kagum. Bahkan untuk makhluk abadi, ini adalah jumlah yang sangat besar. Tuanku, tidak ada uang yang tersisa di cadangan kerajaan seluruh kekaisaran. Bajingan, kegelapan dingin saat ini memancar dari mata seorang pria botak, tampan, dan tinggi saat dia mengutuk. Sampai sekarang, tawaran telah mencapai 5000 unit elemen campuran. Ini terlalu luar biasa, ucap Luo Feng dengan terkejut. Persyaratan untuk klien bintang 4 adalah 10.000 unit elemen campuran, yang di atas rata-rata untuk makhluk abadi, kata Babata, yang masih menawar mungkin semua makhluk abadi. Mendengar itu Luo Feng pun mengangguk. Penguasa sektor, kekayaan kabus bisa menyaingi makhluk abadi yang miskin, yaitu sekitar 200 hingga 300 unit elemen campuran. Dan sekarang, tawaran telah mencapai 5000 unit elemen campuran. Penguasa sektor hanya bisa menatap harga ini dengan kagum. Item pertama dan terakhir dari finale itu luar biasa mahal, ucap Babata. 8.900 unit elemen campuran. Adakah yang lebih tinggi? Lelaki tua penyu itu tersenyum sambil berteriak. Harga ini sudah di atas standar yang mereka terima. Jika tidak ada yang menawar di atas standar yang diterima, maka penyelenggara lelang akan mengatur seseorang untuk membeli item.
8.950 unit elemen campuran. Tawaran lain yang lebih tinggi. 8.960 unit elemen campuran. Harga naik hanya sedikit setiap kali. Harga terus naik, tetapi frekuensinya turun sedikit. Semuanya, saat ini ada di 8.990 unit elemen campuran, adakah yang menawar lebih tinggi? Lelaki tua berkulit penyu itu melihat sekeliling, mulai hitungan mundur, 10, 9, 3, 2, 1. Selamat pelanggan Bue 52.522, kamu baru saja menerima daun emas yang sangat berharga, dari pohon kelas kuno ini. Luo Feng terkejut, bahkan pesawat ruang angkasa ras kualitas kelas E terbaiknya hanya bernilai sekitar 1.000 hingga 2.000 unit elemen campuran. Harga 8,990 unit elemen campuran ini, cukup untuk membeli 5 atau 6 dari pesawat ruang angkasa otomat itu, dan harga itu digunakan hanya untuk daun emas, gumam Lu Feng. Saat barang-barang lainnya muncul, Luo Feng menjadi tenang. Sepertinya tidak semua barang-barang ini mahal bukan kepalang. Dari 100 item di final, hanya 2 atau 3 yang sangat mahal. 20 dari mereka agak mahal. Adapun sisanya, mereka hanya bisa dihitung sebagai sangat langka, harga mereka masuk akal. $22.000 semesta, menghitung mundur, 3, 2, 1. Selamat pelanggan YPR 20.445, kamu baru saja menerima kristal Tian Luo ini. Item berikutnya ini, bahkan lebih jarang daripada yang lain. Bahkan dalam pelelangan yang diadakan di berbagai kerajaan, orang jarang akan memiliki kesempatan untuk menemukan benda ini, kulit seorang klan Mosa. Teriak penyu tua yang dikupas kura-kura. Seketika, lebih dari 1 juta pejuang sektor-sektor di tahta mereka mulai gempar. Ya, kulit seorang klan Mosa, kamu tidak salah dengar, lelaki tua bercangkang kura-kura itu sangat bersemangat. Sepotong kulit hitam yang aneh muncul di layar di sampingnya. Di kulit ada beberapa ukiran emas gelap. Manusia, monster, dan lain-lain. Semuanya adalah makhluk tipe daging. Tapi orang-orang klan Mosa adalah makhluk tipe energi. Selama inti energi mereka tidak padam, mereka tidak akan mati. Bahkan jika mereka mati, energi dari orang klan Mosa itu tidak akan menghilang, hanya meninggalkan inti energi yang hancur. Membunuh mereka sudah sangat sulit, tetapi untuk mencoba mendapatkan kulit mereka, itu bahkan lebih sulit. Sebagai klan yang berspesialisasi dalam pembunuhan, karena orang-orang yang lebih menyukai ruang itu sendiri, kulit mereka mengandung hukum asal-usul ruang angkasa. Aku yakin semua orang mengerti harga kulit ini. Jutaan penguasa sektor dalam lelang mulai berdiskusi satu sama lain. Luo Feng, yang duduk di salah satu dari banyak tahta, juga bersemangat. Klan Mosa, Luo Feng, ini adalah kulit dari klan Mosha. Jika kita mengatakan binatang bertanduk emas, secara alami berbakat dalam hukum asal-usul emas, maka klan Mosa berbakat dalam hukum antariksa asal ruang semesta. Jika kamu menggunakan kulitnya untuk memelihara klon kedua kamu, ini seperti combo mimpi, ucap Babata sangat bersemangat. Luo Feng membeku, binatang bertanduk emasnya bisa memiliki total 3 klon. Klon pertama adalah manusia dari bumi. Sekarang setelah binatang bertanduk emasnya telah mencapai tingkat semesta, dia memang bisa memelihara klon keduanya. Karena ia hanya bisa memiliki total 3 klon, Luo Feng tidak berani menganggapnya enteng. Jika dia tidak dapat menemukan yang cocok, dia lebih suka menunda sementara. Klan Mosa, gum Luo Feng dengan agak berharap tapi juga bingung. Ada banyak ras di seluruh alam semesta yang luas ini. Yang paling kuat adalah tipe daging. Namun, bentuk kehidupan lain tidak bisa diremehkan. Misalnya, ada ras khusus yang bisa hidup selamanya. Ada bentuk kehidupan logam, bentuk kehidupan energi, bentuk kehidupan jiwa, bentuk kehidupan tanaman, dan lain-lain. Bentuk kehidupan logam dapat dibagi menjadi 10 juta jenis yang berbeda, dan ada miliaran bentuk kehidupan tanaman. Beberapa bentuk kehidupan secara alami disukai oleh alam semesta. Klan Mosa, dari bentuk kehidupan energi adalah salah satu ras paling elit. Ras Mosa memiliki judul ras pembunuhan paling kuat, satu-satunya titik lemah mereka adalah mereka tumbuh sangat lambat. Namun, begitu mereka tumbuh, mereka akan menjadi salah satu pembunuh yang paling mengerikan. Mereka secara alami berbakat dalam memahami ruang, sehingga penampilan mereka sangat aneh, dan metode melarikan diri mereka tidak dapat diprediksi.
Luo Feng, dengan klon dari klan Mosa, pelatihan kamu di teknik tata ruang akan 2 kali lebih mudah, ucap Babata menjelaskan. Mendengar itu Luo Feng pun mengangguk. Iya, dia harus memilih pilihan terbaik untuk 3 klon, dari binatang bertanduk emas. Kulit klan Mosa ini memang pilihan yang cocok. Dan bagian mereka yang paling berharga adalah kulit mereka. Karena mereka adalah bentuk kehidupan energi, tubuh mereka biasanya akan menghilang seperti energi pada kematian, meninggalkan hanya inti energi yang hancur. Hanya ketika mereka terbunuh, dalam keadaan khusus tubuh mereka dipertahankan. Jadi kulitnya sangat berharga, namun harga kulit ini cukup tinggi, mungkin setidaknya beberapa ratus unit elemen campuran. Kamu tidak akan mampu untuk membelinya, kata Babata. Luo Feng terdiam. Tidak mampu, pilihan yang bagus untuk klon keduanya, dan dia tidak mampu membeli kulit ini. Aku sebenarnya tidak membutuhkan sebanyak itu, aku hanya perlu sedikit kulit saja, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Namun, dia mengerti bahwa tidak ada yang akan cukup bodoh, untuk memberikan sedikit kulit kepada Luo Feng. Sayangnya, aku harus memberitahu kamu semua bahwa, ini bukan bagian lengkap dari kulit klan Mosa. Pria tua berkulit penyu itu menunjuk ke layar di sampingnya, yang menampilkan potongan kulit hitam, dengan ukiran emas gelap yang aneh pada mereka. Ini kulit hanyalah sebagian kecil dari kulit klan Mosa. Sisanya hancur, atau hancur selama pertempuran. Apa yang kuharapkan? Mencoba belajar dari ukiran pada selembar kulit, sudah merupakan tugas yang sangat sulit. 1 dari 10.000 orang akan mengalami kesulitan untuk berhasil. Jika kamu bisa memicu beberapa pemikiran, itu sudah cukup baik. Adapun sepotong kulit yang tidak lengkap, pada dasarnya tidak ada peluang untuk berhasil. Suara beberapa diskusi merajalela di pelelangan. Perbedaan antara bagian kulit yang lengkap, dan bagian yang tidak lengkap sama besarnya dengan langit dan bumi. Ini mengecewakan banyak orang di sini, tetapi seorang pemuda sangat bersemangat. Tidak lengkap, semakin tidak lengkap semakin baik, semakin banyak semakin baik. Mata Luo Feng berkedip. Babata mengikuti, Luo Feng, harga bagian yang tidak lengkap jauh lebih rendah daripada bagian yang lengkap. Menurut perkiraan aku, kamu harus bisa mendapatkannya dengan 2 atau 3 unit elemen campuran. Namun, jika beberapa makhluk abadi menginginkan ini, dan mengajukan tawaran secara acak, itu dapat meningkatkan hingga 10 unit elemen campuran, jika tidak, mungkin harganya akan lebih tinggi. Luo Feng terdiam. Dari sekitar 1 juta peserta, memang ada beberapa makhluk abadi. Jika makhluk abadi menginginkannya, maka harganya bisa melambung. Untuk makhluk abadi, 10 unit elemen campuran memang tidak terlalu besar jumlahnya. Mereka mungkin tidak akan memperdebatkannya, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Itu terserah keberuntunganmu. Kebanyakan makhluk yang tidak mati tidak akan memperdebatkan beberapa ukiran yang tidak lengkap, tetapi salah satunya mungkin ada saja yang menginginkannya, kata Babata. Luo Feng mengepalkan giginya. Dia harus keluar semua, dan biarkan saja nasib yang menentukannya. Kulit klan Mosa ini, jelas merupakan pilihan yang sangat cocok, untuk klon keduanya. Sebagai salah satu bentuk kehidupan energi puncak, dan pembunuh paling kuat, bahkan jika itu sedikit lebih rendah, dari binatang bertanduk emas, itu tidak kalah dengan banyak. Bahkan seluruh kekayaan penguasa sektor, tidak mampu membeli kulitnya. Bahkan jika sangat sulit, untuk belajar sesuatu dari ukiran pada kulit klan Mosa, masih ada kesempatan. Selanjutnya, kulit seorang klan Mosa sangat langka. Jumlah klan Mosa sangat sedikit, jadi potongan kulit ini jelas merupakan salah satu barang koleksi paling berharga. Hanya nilainya untuk keperluan pengumpulan sudah cukup tinggi, kata penyu tua itu dengan keras, yang menyebabkan Luo Feng menggertakkan giginya. Baiklah, biarkan tawaran dimulai. Tawaran awal juga 0. 1 elemen campuran. Tawaran pertama muncul di kartu lelang semua orang. Pelelangan untuk kulit klan Mosa pun, akhirnya dimulai. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.